Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillah kita akan masuk ke modul 2. Nah, ini satu pembelajaran yang begitu penting, yaitu tentang pengertian hukum. Izinkan saya share screen. Nah, pertanyaan yang pertama muncul ini, apa itu hukum? Menurut beberapa ahli, tentu saja ahli hukum, ini katanya sulit memberikan definisi hukum. Seperti halnya dikatakan Immanuel Kant lebih dari 150 tahun yang lalu. Nog suchen die juristen eine definition zu ihrem Begriff von Recht. Masih juga para sarjana hukum mencari suatu definisi tentang hukum. Dan saya masih teringat Profesor Paul Salton itu mengatakan, barang siapa menimbang berbagai pengertian yang diberikan tentang hukum dan kita bisa mengambil manfaatnya dari berbagai definisi yang diberikan, dialah yang dapat menjadi sarjana hukum, katanya seperti itu. Jadi tidak boleh hopeless kita ya. Nah, kita mulai dari pemahaman hukum dan masyarakat. Ini akan lebih mudah ketika memahami hukum. Beberapa pada yang lalu, seperti di dalam modul 1 juga sudah saya perkenalkan, yaitu ada pernyataan Cicero, seorang filsuf ya, kenamaan ini ya. Katanya ubi societas ibius. Artinya di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum. Pernyataan ini sangat tepat ya. Tepat sekali. Karena adanya hukum itu adalah berfungsi sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat. Kaidah atau norma itu adalah patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas. Kaidah berguna untuk menyelaraskan tiap kepentingan anggota masyarakat. Sehingga di masyarakat tidak akan terjadi benturan kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Saya sudah gambarkan di modul 1, ada satu buku karangan ya dari Daniel Defoe menceritakan tokoh yang namanya Robinson Crusoe yang kapalnya itu karam ya. Kemudian di suatu pulau yang kosong, nah dia bisa segala macam dilakukan di situ karena tidak ada masyarakat gitu ya. Lain kalau umpamanya di situ dan di depo mengambil ayam, nah, ayamnya ternyata punya orang, nah ini kan jadi masalah. Nah ini ada ayam, ada burung, ada makanan apa saja bisa diambil begitu ya. Ini sebagai gambaran bahwa hukum itu substratnya adalah masyarakat. Ubi societas ibius, di mana di situ ada masyarakat, di situ ada hukum. Anda bisa membaca juga karangan Suryono Sukanto mengenal sosiologi hukum. Ada seorang pakar namanya Van Kan dan Bikwis ya, di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum. Kata mereka berdua, kepentingan-kepentingan manusia itu bisa saling bertumbukan kalau tidak dikendalikan oleh kaidah. Sehingga lahirlah ada kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan sebagai usaha manusia itu untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan itu. Tetapi ketika ketiga kaidah di atas ternyata mempunyai kelemahan. Yang pertama, baik kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan itu belum cukup melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat. Sebab ketiga kaidah ini tidak mempunyai sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan. Satu lagi kelemahannya, kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan ini belum mengatur secara keseluruhan kepentingan-kepentingan manusia seperti kepentingan manusia dalam bidang pertanahan, kehutanan, kelautan, udara, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu diperlukan satu kaidah lagi yang menurut Pankan dan Bikwis tadi dapat menjawab ya dua kelemahan dari kaidah-kaidah yang saya sebutkan tadi. Nah, inilah yang disebut dengan kaidah hukum. Nah, jadi kaidah hukum itu mempunyai sifat pemaksa
Artinya kalau seseorang melanggar kepentingan orang lain, maka dia akan dipaksa oleh hukum untuk mengganti rugi atau bahkan dicabut hak kebebasannya dengan jalan dimasukkannya ke penjara, ya, agar kepentingan orang lain tidak terganggu. Lain dengan ketiga kaidah sebelumnya yang tidak mempunyai sanksi yang dapat dipaksakan. Demikian pula kelemahan yang kedua, hukum ini mengatur segala berbagai hal, ya. Jadi mulai dari urusan tanah, urusan segala macam. Mungkin di dalam kitab-kitab suci belum ada yang mengatur bahwa berkendaraan itu harus sebelah kiri, gitu. Seperti di Indonesia atau di Amerika Serikat atau di Arab Saudi itu harus sebelah kanan. Nah, inilah ya hukum yang mengaturnya. Kita masuk ke definisi tentang hukum. Pertama dari Utrecht. Nampak Utrecht ini mengartikan hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan. Jadi ini merupakan kaidah, gitu ya, mengurus tata tertib suatu masyarakat. Makanya harus ditaati. Juga ada SM Amin. Ini kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi yang namanya hukum itu. Tapi kalau kita melihat apa yang disampaikan Profesor Mokhtar, nah ini lebih luas hukum itu. Di sini dikatakan pengertian hukum yang memadai ya, agar tidak menyebut Pak Mokhtar juga yang sangat memuaskan, ya. Nah, karena mungkin saja masih ada yang kurang, ya, begitu dari definisi ini. Tetapi setidaknya memadai. Nah, jadi tidak saja hukum itu merupakan asas-asas dan kaidah-kaidah, ya, seperti tadi Utrecht itu kan kaidah, Amin kaidah. Nah, namun juga Prof. Mokhtar menambahkan asas. Asas itu prinsip. Bahkan apa? Di Belanda itu namanya beginselen. Asal mulanya, asbabul nujulnya kaidah. Jadi kalau umpamanya ada asas yang namanya fiksi hukum, semua orang dianggap tahu hukum karena sudah resmi diundangkan, nah itu jangan dilanggar. Mengapa? Karena tidak akan ada artinya hukum itu. Contohnya umpamanya orang yang melanggar aturan ketika dia beralasan di depan hakim tidak tahu aturannya, kalau itu dikabulkan nanti akan diikuti oleh orang lain, ya. Orang lain dengan mengatakan saya tidak tahu aturannya, Pak. Wah, kalau semua bebas begitu ya tidak ada artinya hukum itu. Makanya ini saya sangat setuju, ya, bahwa hukum itu azas dan kaidah itu dua hal yang berbeda, ya, begitu. Jadi kalau disambungkan dengan dan, Pak Mokhtar menempatkan azas, demikian pula kaidah ini sebagai hukum. Namun tidak cukup di situ, kata Prof. Mokhtar harus meliputi juga lembaga-lembaga, institution. Memang kita lihat harus ada kepolisiannya, kejaksanya yang akan menuntut, bahkan yang memelihara, yang apa namanya, bagaimana kalau pokoknya nanti dihukum, ada lembaga pemasyarakatan dan sebagainya. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan hukum ini harus merupakan satu kesatuan sistem kelembagaan. Dan terakhir proses. Jadi percuma ada aturan, ada lembaganya atau petugasnya, namun tidak diproses. Tidak akan mungkin. Nah, kata Prof. Mokhtar di sini muncul, ya, atau terwujud di dalam suatu kenyataan. Nah, jadi kalau melihat seperti ini memang seperti sempurna begitu memahami hukum. Namun kalau pokoknya kita sekarang melihat pendapatnya Profesor Suryono yang tidak mau beliau itu mendefinisikan hukum tapi membuat suatu klasifikasi, ya, mengenai pengertian yang diberikan kepada hukum, apakah ini dari masyarakat, tentu saja mungkin disurvei begitu, ya. Nah, bagaimanakah masyarakat mengartikan atau memberi arti pada hukum? Terlepas apakah benar atau keliru, gitu, ya. Nah, kita lihat ada yang mengartikan masyarakat itu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ini barangkali memahami apa yang disampaikan Immanuel Kant, maksudkan di juristen eine definition, jo rembah ribapon. Tadi di definisi Prof. Mokhtar saja kan tidak ada, ya, hukum sebagai ilmu. Namun apakah kita akan menyanggahnya? Bukankah adanya fakultas hukum itu adalah bukti sebagai satu apa namanya ilmu pengetahuan dipelajari yang namanya hukum itu. Apalagi diterangkan yang kedua ini, hukum sebagai disiplin. Jadi sistem ajaran begitu.
Jadi kalau saya ditanya di mana-mana biasanya, ini Bapak ini Prof. Nandang ini apa disiplinnya? Ya disiplin hukum begitu kan. Disiplin yang preskriptif karena ada dua disiplin itu. Kalau analitis itu menganalisa ya, sistem ajaran yang menganalisa seperti psikologi lah, sosiologi. Tapi kalau hukum itu masuk disiplin preskriptif ya, sistem ajaran yang menentukan apakah seyogianya atau yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi kenyataan. Begitu. Oh, ini pomanya banyak yang pilot. Oh ya, kalau gitu perlu undang-undang tentang kepailitan dan lain-lain. Selanjutnya ada juga yang mengartikan hukum sebagai kaidah. Ini tidak usah dibahas lagi. Apa yang tadi sampaikan Utrecht, Amin, nah ini contoh ya bahwa hukum ini sebagai patokan atau pedoman tingkah laku, sikap, tindak, perilakuan yang pantas atau seharusnya atau diharapkan. Ada juga yang menjawab hukum itu lembaga sosial. Ya, di masyarakat itu banyak ya berkisar pada suatu kebutuhan pokok ya, ada pemanya lembaga perkawinan, ada lembaga waris. Nah, kita kan bisa lihat ya lembaga sosial yang namanya pewarisan itu macam-macam ya normanya. Bisa menurut adat, bisa menurut agama, bisa dari barat dan sebagainya. Adat juga bisa yang patrilineal, beda lagi pengaturan mengenai warisnya. Matrilineal beda lagi, parental beda lagi. Begitu. Selanjutnya hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah hukum yang berlaku pada satu waktu tempat tertentu. Ini yang barangkali dikenal dengan istilah hukum positif. Gitu ya. Nah, jadi ini lebih sempit kepada hukum yang berlaku. Kemudian ada juga hukum sebagai petugas. Ini bisa dipahami barangkali ini saudara-saudara kita ya yang di jalanan atau menurut Pan Apeldoorn itu the street, the man of the street, orang-orang yang berkecimpung di jalanan. Contohnya saudara kita yang memegang angkot umpamanya ya. Nah, biasanya kalau tidak ada petugas walaupun di situ ada rambu tidak boleh belok, belok saja gitu. Jadi kalau begitu persepsi mereka yang namanya hukum itu petugas ini atau pribadi yang merupakan kalangan berhubungan erat dengan penegakan hukum. Ada juga hukum sebagai keputusan penguasa, yaitu proses diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang didasarkan pada hukum atau nah ini ya pada penilaian pribadi. Jadi siapapun yang menjadi pejabat apapun kekuasaannya ya. Nah, kalau pamannya omongannya itu akan diturut gitu. Itu menjadi hukum gitu. Ini yang perlu dipahami. Gitu. Masih teringat dulu ya Presiden Republik Indonesia ya kita ya Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, itu kan declare beliau di Papua ya, dulu di Irian Jaya namanya. Hari ini kata beliau ini resmi menjadi Papua. Ya langsung ya. Pak Gubernur DKI waktu tahun berapa ya? Tahun 99-an. Nah, ya, Pak Gubernur Sutioso. Beliau dengan lisannya boleh beca datang ke Jakarta umpamanya. Nah, itu kan ibarat hukum begitu ya. Nah, akan diikuti oleh orang-orang. Nah, ini untuk pembelajaran bagi kita semua bahwa keputusan penguasa ini adalah hukum. Makanya kita harus berhati-hati barangkali ya untuk berbicara. Kemudian hukum sebagai proses pemerintahan, proses hubungan timbal balik antar unsur pokok dan dalam sistem ketatanegaraan. Jadi ini memang antara lembaga-lembaga yang ada itu sebagai satu sistem begitu ya, komponen-komponen kenegaraan ya tentu ini memiliki aturan-aturan main gitu. Nah, kemudian hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial. Ini mencakup segala proses baik yang direncanakan maupun tidak, yang bertujuan mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat dari segala lapisan agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai. Kemudian juga hukum sebagai sikap tindak atau perilakuan ajeg, yaitu perilakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama bertujuan mencapai keadilan. Nah, ini barangkali definisi dari
lebih mendekati hukum adat begitu ya. Di hukum adat kan seperti itu gitu ya. Kalau terus-menerus dilakukan, nah ini seperti menjadi aturan di situ. Sehingga kalau ada orang yang melanggarnya, nah ini akan mendapatkan sanksi ya, sanksi adat di situ. Kemudian ada juga hasil dari klasifikasi Prof. Suryono ini ya, hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Dan yang terakhir, hukum sebagai seni. Keterangan ini saya buat interpretasi saja. Ya, saya buat barangkali seperti itu karena kebetulan Profesor Suryono juga itu di dalam bukunya itu tidak menjelaskan apa maksudnya hukum sebagai seni itu. Mau ditanyakan ke beliaunya sudah dipanggil ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, nah ini saya tafsirkan. Namun memang ya kita suka menyaksikan ya dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang hukum itu hanya trik gitu ya, hanya atau strategi bagi yang kuat atau berkuasa untuk memenangkan kepentingannya. Apa ini yang dimaksud? Orang yang menjawab terhadap Profesor Sukanto dengan pertanyaan apa itu hukum gitu ya. Nah, hanya hukum sebagai seni. Namun saya juga mengamati dalam kontrak internasional, negosiasi kontrak itu memegang peranan yang sangat penting ternyata. Padahal negosiasi penuh dengan seni, kan? Seni negosiasi. Hasil negosiasi itu perjanjian. Dan perjanjian itu undang-undang bagi kedua belah pihak, kan begitu itu aturannya ya. Di dalam KUH Perdata itu diatur seperti itu. Demikian pula trik-trik pengacara di pengadilan yang kadang-kala sangat menentukan bagi kemenangan kliennya ya. Nah, ini ada yang mengatakan wah ini hebat ya, seninya ya. Nah, barangkali demikian, kalau saya salah menafsirkan ini ada pada tanggung jawab saya begitu ya. Karena memang tidak dijelaskan oleh almarhum Profesor Suryono. Saya kira mudah-mudahan dari gambaran apa yang saya sampaikan ini ya, tadi dengan mengutip Profesor Paulus Sultan, barang siapa yang berkali-kali bisa menimbang dari definisi-definisi yang ada, ya ada manfaatnya, ya kita bisa lebih paham, tidak hanya sekedar tahu, ya. Nah, barangkali itulah yang dikehendaki, ya begitu. Walaupun orang mengatakan seperti Immanuel Kant, noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Recht. Namun setidaknya ya, nah kita akan menjadi lebih paham apa itu hukum. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.